Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh soal yang bagian keduanya, ini tentang gaya magnet oleh kawat berarus. Kita pilih kawat yang sejajar ya, kawat sejajar. Ini nomor 3-nya. Jadi di sini ada dua kawat yang sangat panjang ini terletak sejajar pada jarak 80 cm satu sama lain. Ini jaraknya 80 cm satu sama lain. Ini nanti boleh digambar, boleh enggak. Arus kawat pertamanya 4 ampere, arus kawat keduanya 6 ampere. Maka gaya persatuan panjangnya sama dengan berapa? Nah, kemarin sudah disinggung kalau gaya persatuan panjang kan dia sama antara kawat satu maupun kawat kedua gitu kan. Dia sama nilainya. Jadi hitungannya salah satu. Kalau untuk arah kan dia kalau arah arusnya searah, gayanya tarik menarik. Kalau berlawan arah arusnya tolak menolak gitu kan. Tapi kebetulan ini nggak dipakai, nggak ditanyain arahnya, jadi langsung hitungannya aja. Gaya persatuan panjang sama dengan mu0 per 2pi dikali arus 1 kali arus 2 dibagi jarak kan. Jadi langsung aja kita eliminasi. Kita substitusi 4pi kali 10 pangkat 7 dibagi 2pi, arus satunya 4, arus keduanya 6, arus ketiga lagi. Jaraknya 80 kali 10 pangkat 2. Nah, bisa kita eliminasi ya. 4pi dengan 2pi ini sisa 2. 2 dengan 4 jadi 8. 8 dengan 80 berarti sisa 10 gitu kan. 10 pangkat min 2 tambah 10 aja berarti ini 10 pangkat min 1. Dan yang ini berarti sisa 10 pangkat min 6. Berarti tinggallah 6 kali 10 pangkat minus 6 Newton gitu kan per meter. Jadi bisa juga ini dibuat dalam satuan mikro. Kalau 10 pangkat 6 kan mikro. Jadi bisa 6 mikro Newton per meter gitu juga boleh. Tergantung opsi jawabannya ya. Oke. Ini yang dasar langsung pakai rumus. Jadi ini yang keempat, kita coba analisa nomor 4-nya. Nah, nomor 4 ada kasus juga. Nah, ada dua kawat sejajar. Di situ ada gambarnya. Dua kawat sejajar terpisah sejauh 3 cm. Ini terpisah sejauh 3 cm. Ini kawat satu, kawat kedua. Ini kawat satunya ini P, ini Q. Nah, di sini ada arus 3 ampere. Di sini ada arus 6 ampere. Ampere dan 6 ampere. Nah, kemudian ada kawat ketiga. Ada kawat ketiga ini arah arusnya juga ke atas sama juga. Ini 1 ampere. Ini I3 kawat R gitu. Nah, supaya si kawat ketiga ini tidak mengalami gaya magnet, maka kawat ketiga ini harus ditaruh di sebelah mana? Gitu. Ini salah satu bentuk analisa juga nih. Caranya gimana? Ini sama atau mirip dengan kita mencari medan atau gaya listrik yang 0 di sekitar dua muatan itu. Masih ingat kan? Ini berarti nyari medan magnet atau gaya magnet di sekitar dua kawat lurus. Tuh. Prinsipnya sama. Kalau di muatan kemarin kan kalau muatannya sama jenisnya, posisi yang 0 ada di area tengah. Kalau berlawanan di area luar gitu kan. Dan nilainya dan posisinya lebih dekat ke yang muatannya lebih kecil gitu kan. Nah, kasus ini pun juga sama. Kalau arah arusnya searah, maka posisi yang 0-nya ada di area tengah. Kalau berlawan arah di area luar. Dan lebih dekat ke yang arusnya kecil. Itu berarti lebih dekat ke yang sini. Secara otomatis kemungkinan si letak ini harus ditaruh di sekitar sini gitu lah ya. Lebih dekat ke yang kawat pertama gitu atau kawat P-nya. Nah, lebih kayak gitu. Terus perhitungannya gimana? Perhitungannya dasarnya adalah dibuat kayak gini supaya gayanya sama dengan 0 gitu kan. Sigma gayanya sama dengan 0 gitu kan dari situ. Maka nanti F1 sama dengan F2 kayak gitu. Dasarnya dari situ. Kita buat aja F1 sama dengan F2. Maksudnya ini adalah F yang dialami kawat ketiga akibat kawat pertama sama dengan akibat ini kawat ketiga akibat kawat kedua gitu kan. Taruh sebelah sini. Ya ini kan nanti bakal jadi mu0 per 2pi berarti arus ketiga kali arus pertama dibagi R dari 1 ke 3. Kalau di sini R1-nya gitu kan.
sama dengan mu 0 per 2pi dikali arus ketiga dikali arus kedua dibagi jarak antara muatan kedua atau kawat kedua dan kawat ketiganya gitu. Sehingga nanti kita bisa eliminasi ini karena sama, I3 kita eliminasi. Sisalah perbandingannya ini. Jadi langsung I1 nya kita substitusi 3, R13 nya kita nggak tahu berapa kan? Jadinya R13. Kemudian I2 nya 6, R23 nya gimana? Karena ini udah kita misalin R13 yang nggak kita ganti, sementara totalnya ini adalah 3, berarti kalau ini ya berarti 3 dikurang ini gitu kan? Atau ini berarti ya 3 dikurang ini gitu. Tinggal dikurangin aja, 3 dikurang R13. Nah, selesaikan aja. Seperti biasa. 1, 2. Kali silang kan? 2R13 sama dengan 3 dikurang R13. Maka dapat 3R13 sama dengan 3. Dapatlah R13 nya 1 cm karena dia memang satuannya dalam cm tadi. Artinya posisinya nanti bakal di sebelah kanan kawat pertama 1 cm atau di sebelah sebelah kiri kawat kedua sejauh 2 cm gitu. Jadi opsinya mana yang ada itu aja yang dipilih. Itu aja mungkin untuk sementara. Sampai jumpa lagi.